Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Like dan subscribe sangat membantu dakwah Islam. Dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya doakan Anda sehat panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Mari kita mulai. Malam itu, langit desa kecil di Jawa Timur tampak jernih, dekorasi taburan bintang yang berkelap-kelip. Di sebuah pondok pesantren sederhana, ratusan santri duduk bersila di bawah cahaya lampu temaram, menanti kehadiran sosok yang mereka hormati, Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal bukan hanya karena kedalaman ilmunya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam berdialog dengan berbagai kalangan. Di antara para hadirin, seorang pria muda dengan wajah khas Asia Timur tampak duduk di barisan belakang. Aiko Takahashi, seorang mahasiswa filsafat dari Jepang, datang dengan maksud berbeda dari yang lain. Ia bukan seorang Muslim, dan kehadirannya di pengajian malam itu bukan karena dorongan iman, melainkan karena rasa ingin tahu yang begitu besar. Sejak lama, ia memiliki banyak pertanyaan tentang Islam, sebuah agama yang sering dianggap kontroversial di tanah kelahirannya. Aiko bukan orang yang mudah percaya begitu saja. Ia tumbuh dalam lingkungan akademis yang menjunjung tinggi rasionalitas dan kebebasan berpikir. Bagi banyak orang di Jepang, Islam seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif, kekerasan, keterbelakangan, dan pengekangan kebebasan. Namun, Aiko tidak ingin sekadar menerima narasi itu tanpa mencari kebenarannya sendiri. Ia ingin melihat Islam dari sumbernya, dan itulah yang membawanya ke pesantren ini. Ketika Gus Ikdam akhirnya muncul di hadapan para santri, suasana menjadi hening. Dengan senyum lembut, sang ulama menyapa mereka satu demi satu, lalu memulai ceramahnya dengan kisah tentang perjalanan hidup manusia dalam mencari kebenaran. Kata-katanya mengalir dengan tenang, tetapi penuh makna. Namun, di tengah suasana yang hikmat, Aiko tiba-tiba mengangkat tangan. "Maaf, Gus, saya boleh bertanya?" Semua mata langsung tertuju padanya. Para santri tampak terkejut. Jarang ada orang luar yang menginterupsi pengajian dengan cara seperti itu. Namun, Gus Ikdam justru tersenyum dan mengangguk. "Tentu, silakan." Aiko menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang, "Saya ingin tahu, mengapa Islam sering dikaitkan dengan kekerasan? Jika Islam benar-benar agama damai, mengapa ada begitu banyak konflik di negara-negara Muslim?" Suasana tiba-tiba hening. Beberapa santri tampak gelisah, sementara yang lain saling berbisik. Pertanyaan ini bukan pertanyaan ringan, dan bagi sebagian orang, ini bisa dianggap sebagai provokasi. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Ia menatap Aiko sejenak, lalu tersenyum. "Itu pertanyaan yang bagus," katanya dengan suara lembut. "Tapi sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya balik? Jika seseorang mengaku sebagai dokter, tetapi ia membunuh pasiennya, apakah itu berarti semua dokter adalah pembunuh?" Aiko menjawab. Ia memahami maksud pertanyaan itu, tetapi tetap merasa belum puas. "Tidak, tentu saja. Tapi kenapa banyak orang yang mengaku Muslim tapi melakukan kekerasan?" Gus Ikdam mengangguk. "Karena manusia itu sendiri bukan Islam. Islam adalah ajaran, tetapi manusia mempunyai kelemahan dan ambisi mereka sendiri. Jika ada orang yang mengatasnamakan Islam untuk melakukan kejahatan, itu bukan berarti Islam yang mengajarkan kejahatan. Sama seperti jika ada seorang dokter yang membunuh pasiennya, itu tidak berarti ilmu kedokteran mengajarkan pembunuhan." Aiko termenung. Penjelasan itu masuk akal, tetapi ia masih ingin menggali lebih dalam. Lalu, bagaimana dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang perang? Gus Ikdam tersenyum lagi. "Aiko-san, jika saya memberi Anda sebuah buku kedokteran, dan di dalamnya ada bab yang membahas tentang cara mengamputasi kaki pasien yang terkena gangren, apakah itu berarti semua dokter harus memotong kaki orang sembarangan?" Aiko mengernyitkan dahi. "Tentu saja tidak. Itu hanya untuk kasus-kasus tertentu. Demikian pula dengan ayat-ayat tentang perang dalam Al-Quran," lanjut Gus Ikdam. "Ayat-ayat itu turun dalam konteks tertentu, pada masa ketika umat Islam di Mekah diserang dan harus bertahan.
Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan sebagai prinsip dasar. Justru Islam suasana perdamaian. Kata Islam sendiri berasal dari akar kata yang berarti damai. Aiko terdiam cukup lama. Ia merasa seolah-olah dinding yang selama ini membatasi pemahamannya mulai retak sedikit demi sedikit. Namun, sebagai seorang pencari kebenaran, ia tidak ingin berhenti sampai di sini. Jika memang Islam adalah agama yang damai, mengapa di banyak negara Muslim, kebebasan individu sering dibatasi? Tanyanya lagi. Kali ini, Gus Ikdam menghela napas pelan. Pertanyaan yang bagus. Tapi, apakah menurut Anda kebebasan itu berarti bisa melakukan apa saja tanpa batas? Aiko berpikir sejenak. Ya, kebebasan berarti seseorang bisa menentukan hidupnya sendiri. Tapi membatasi kebebasan juga harus ada batasnya agar tidak merugikan orang lain. Gus Ikdam tersenyum. Misalnya, kita bebas mengemudi di jalan raya. Tapi apakah kita bisa menyukai hati menerobos lampu merah? Tidak. Karena itu berbahaya, jawab Aiko cepat. Begitulah Islam memandang kebebasan, jelas Gus Ikdam. Bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi. Ada aturan dalam Islam bukan karena ingin membatasi manusia, tetapi agar manusia tidak saling menyakiti dan hidup harmonis. Aiko kembali. Malam itu, ia merasa pikirannya terbuka sedikit demi sedikit. Ia datang ke pesantren ini dengan banyak keraguan. Tetapi kini ia mulai melihat bahwa mungkin Islam tidak seperti yang selama ini ia bayangkan. Saat pengajian berakhir, Gus Ikdam mendekatinya dan menampar bahunya dengan lembut. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam, kenapa tidak tinggal di sini untuk sementara waktu? Belajar dari dekat, langsung dari sumbernya. Aiko melihatnya dengan kaget. Tawaran itu tidak pernah terlintas dalam pikiran. Tinggal di pesantren, bersama para santri, namun, entah kenapa, hatinya tidak langsung menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa ini mungkin langkah yang harus ia ambil untuk menemukan jawaban selama ini ia cari. Dan malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, Aiko mulai mempertimbangkan sebuah keputusan besar yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Aiko Takahashi tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan tinggal di sebuah pesantren di pelosok Jawa Timur. Namun, setelah pertemuannya dengan Gus Ikdam, ada sesuatu yang mendorongnya untuk menerima kesepakatan itu. Ia ingin melihat Islam dari dekat, bukan hanya berdasarkan bacaan atau media yang seringkali memberikan gambaran yang bias. Hari pertama di pesantren menjadi pengalaman yang benar-benar baru baginya. Ia terbiasa dengan kehidupan modern yang serba cepat dan teknologi yang selalu ada dalam genggaman. Namun di pesantren ini, suasananya sangat berbeda, lebih sederhana, lebih tenang, dan diisi dengan kegiatan yang berpusat pada ilmu serta ibadah. Aiko bangun sebelum matahari terbit, karena suara adzan subuh membangunkan seluruh santri. Ia terkejut melihat betapa semua orang dibangun ke masjid, tanpa ada satupun yang malas atau mengeluh. Meskipun ia belum menjadi Muslim, ia memutuskan untuk ikut serta, duduk di bagian belakang dan mengamati. Setelah sholat, para santri tidak kembali tidur. Mereka melanjutkan dengan membaca Al-Quran, beberapa berdiskusi dengan sesama santri, sementara yang lain sibuk membersihkan lingkungan pesantren. Aiko merasa kagum dengan kedisiplinan mereka. Ia terbiasa dengan kehidupan pelajar di Jepang yang lebih individualistis. Semua orang fokus pada dirinya sendiri. Di sini, kebersamaan menjadi bagian dari keseharian. Saat sarapan tiba, Aiko kembali terkejut. Tidak ada meja makan mewah atau makanan berlimpah. Para santri duduk bersila di lantai dengan nampan besar di tengah-tengah mereka, makan bersama dalam satu wadah. Awalnya, Aiko merasa canggung. Di negaranya, makan bersama seperti ini bukan hal yang biasa. Namun, saat ia melihat bagaimana para santri saling berbagi dan bercanda, ia mulai merasa nyaman. Di sini, kita diajarkan untuk tidak hanya makan untuk diri sendiri, tapi juga berbagi dengan yang lain, kata seorang santri bernama Hasan yang duduk di sebelahnya. Aiko mengangguk pelan. Konsep ini terasa asing, tetapi juga indah dalam kemudahannya. Memahami Islam dari sumbernya. Hari-hari berlalu, dan Aiko mulai ikut serta dalam berbagai kajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Salah satu hal yang terkesan membuatnya adalah bagaimana Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga kehidupan secara keseluruhan, moral, etika,
hubungan sosial, bahkan sains. Dalam sebuah sesi diskusi, Aiko mengajukan pertanyaan yang selama ini mengganjal di pikiran. Saya masih belum mengerti, Gus, mengapa Islam memiliki begitu banyak aturan? Di Jepang, kami hidup dengan prinsip kebebasan. Tetapi di sini, semuanya tampak diatur dengan ketat. Gus Ikdam tersenyum mendengar pertanyaan itu. Aiko-san, apakah kamu tahu mengapa ada peraturan lalu lintas? Tentu saja, agar tidak terjadi kecelakaan, jawabnya cepat. Lalu, apakah peraturan itu membatasi kebebasan pengendara atau justru melindungi mereka? Aiko berpikir sejenak sebelum menjawab, saya rasa melindungi. Nah, begitulah Islam, lanjut Gus Ikdam. Aturan dalam Islam bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi manusia dari bahaya, baik yang mereka sadari maupun yang tidak. Aiko menjawab. Ia mulai memahami bahwa kebebasan tanpa batas bukanlah sesuatu yang selalu membawa kebaikan. Persahabatan yang tidak terduga. Di pesantren, Aiko juga memulai jalinan persahabatan dengan para santri. Meskipun awalnya ada beberapa ketidaknyamanan karena Aiko adalah orang asing dan belum beragama Islam, mereka perlahan mulai bersahabat. Salah satu teman terdekatnya adalah Hasan, santri yang pertama kali berbicara di dekatnya saat sarapan. Hasan adalah pemuda yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sering mengajak Aiko berdiskusi, baik tentang Islam maupun tentang budaya Jepang. Saya selalu penasaran, kata Hasan suatu malam, mengapa orang Jepang bisa begitu disiplin? Apakah itu bagian dari agama kalian? Aiko tersenyum. Tidak juga. Di Jepang, kami mengajarkan sejak kecil untuk menghargai waktu dan tanggung jawab. Itu lebih kepada budaya daripada agama. Hasan mengangguk. Menarik. Dalam Islam, disiplin juga sangat penting. Tapi motivasinya lebih dari sekedar budaya. Kami percaya bahwa setiap tindakan kami akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Percakapan seperti ini menjadi bagian dari keseharian Aiko di pesantren. Ia belajar dari para santri, dan mereka juga belajar darinya. Momen yang mengubah pandangannya. Suatu hari, Aiko mengalami kejadian yang membuatnya semakin berpikir tentang Islam. Saat sedang berjalan di sekitar pesantren, ia melihat seorang santri kecil menangis karena kehilangan uangnya. Tanpa berpikir panjang, seorang santri lain datang dan memberinya uang tanpa meminta ketidakseimbangan. Bukankah itu uangmu sendiri? Tanya Aiko penasaran. Santri itu tersenyum. Iya, tapi dia lebih mengancam daripada aku. Aiko terkejut. Di dunia yang ia kenal, orang jarang memberi sesuatu tanpa imbalan. Ketika ia menceritakan kejadian ini kepada Gus Ikdam, sang ulama hanya tersenyum. Itulah Islam, Aiko-san. Kami mengajar untuk peduli kepada sesama. Apa yang kamu lihat tadi hanyalah contoh kecil dari bagaimana Islam membentuk karakter manusia. Malam itu, Aiko merenung lama di dalam ruangan. Ia mulai melihat Islam bukan hanya sebagai agama dengan aturan-aturan yang ketat, namun sebagai cara hidup yang penuh makna. Meskipun ia belum memutuskan untuk menjadi Muslim, hatinya perlahan mulai terbuka. Dan tanpa ia sadari, pesantren yang awalnya hanya tempat persinggahannya, mulai terasa seperti rumah kedua. Hari-hari Aiko di pesantren semakin membentuk cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia mulai terbiasa dengan ritme pesantren, bangun sebelum fajar, mengikuti kajian, berbagi makanan dengan para santri, dan berpartisipasi dalam diskusi yang semakin menggugah pikiran. Namun, semakin banyak ia belajar, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di pikiran. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Aiko duduk di serambi pesantren bersama Hasan dan beberapa santri lainnya. Angin sepai-sepau menghembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Hasan, Aiko memecah keheningan. Aku masih belum mengerti satu hal. Jika Islam adalah agama yang indah, mengapa ada begitu banyak orang yang menanamkannya dengan cara yang berbeda? Ada yang sangat keras, ada yang penuh kasih sayang, ada yang kaku dengan aturan, dan ada juga yang tampak begitu damai. Hasan tersenyum. Itu pertanyaan yang bagus, Aiko-san. Islam adalah ajaran yang luas, dan manusia memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadapnya. Ada yang memahami agama ini dengan hati, ada yang hanya menjalankannya sebagai kewajiban, dan ada juga yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Aiko mengangguk pelan. Ia teringat bagaimana media di Jepang sering menggambarkan Islam dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang ia alami di pesantren. Di sini, Islam penuh dengan kelembutan dan kebersamaan, jauh dari stigma yang selama ini ia kenal. Namun, di balik kekagumannya, ia masih menyimpan keraguan. Ia masih takut kehilangan jati dirinya jika suatu hari memutuskan untuk masuk Islam. Kunjungan ke rumah Kiai. Suatu hari, Gus Ikdam mengajak Aiko untuk berkunjung ke rumah seorang kiai sepuh yang sangat dihormati di pesantren itu. Kiai tersebut dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Saat mereka tiba, Kiai menyambut Aiko dengan senyum hangat. Ia tampak tua, dengan janggut putih dan mata yang memancarkan ketenangan. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, di mana buku-buku Islam dan kitab-kitab klasik tertata rapi di rak kayu. "Jadi, kamu sedang mencari kebenaran, nak?" tanya Kiai itu dengan suara lembut. Aiko mengangguk. "Saya ingin memahami Islam lebih dalam, tapi saya masih takut. Jika saya menerima Islam, apakah saya harus meninggalkan semua yang telah membentuk diri saya selama ini?" Kiai itu tertawa kecil. "Aiko-san, Islam bukan tentang meninggalkan siapa dirimu. Islam justru mengajarkanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka tetap menjadi diri mereka sendiri, hanya saja dengan hati yang lebih baik." Aiko termenung. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu dalam. "Kamu tahu," lanjut Kiai itu, "iman adalah perjalanan. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jika hatimu belum siap, maka biarkan waktu dan pengalaman yang membimbingmu." Aiko merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tidak perlu terburu-buru. Ia bisa menikmati proses pencarian ini tanpa tekanan. Momen yang mengubah segalanya. Beberapa minggu kemudian, sebuah peristiwa terjadi yang semakin menggemparkan hati Aiko. Saat itu sore hari, dan Aiko sedang berjalan-jalan di sekitar pesantren. Di salah satu sudut halaman, ia melihat seorang santri kecil, sekitar usia 8 tahun, sedang menangis. Aiko mendekatinya. "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" Anak itu mengusap air matanya. "Saya kehilangan uang saku saya. Padahal itu untuk membeli buku." Aiko menjawab. Sebelum ia sempat berkata apapun, tiba-tiba seorang santri lain datang dan tanpa ragu menyerahkan uangnya kepada anak itu. "Ambil saja, aku masih bisa meminjam dari teman lain," kata santri itu dengan senyum tulus. Aiko terkejut. Ia telah melihat kebaikan di pesantren sebelumnya, tetapi kali ini terasa berbeda. Anak itu menyerahkan sesuatu yang berharga tanpa pamrih. Malam itu, Aiko kembali berdiskusi dengan Gus Ikdam. "Saya semakin kagum dengan Islam," katanya jujur. "Saya belum pernah melihat komunitas yang begitu peduli dengan sesama tanpa mengharapkan balasan." Gus Ikdam tersenyum. "Kebaikan itu adalah bagian dari Islam, Aiko-san. Jika hati manusia terisi dengan cinta kepada Allah, maka cinta itu akan terpancar kepada sesama manusia." Aiko mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang selama ini ia cari. Pencarian yang membuat mendalam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aiko mulai lebih banyak membaca tentang Islam. Ia membaca tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad, perjuangan para sahabat, dan bagaimana Islam membawa perdamaian di seluruh dunia. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. "Apa yang akan terjadi jika saya masuk Islam?" tanyanya kepada Hasan suatu malam. "Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan kehidupanku di Jepang?" Hasan menghela napas. "Itu bukanlah keputusan yang mudah, Aiko. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu memilih Islam, maka Allah akan membimbingmu. Tidak ada yang mengatakan bahwa jalan ini akan mudah. Tetapi bukankah semua perjalanan berharga memang penuh dengan tantangan?" Aiko mengangguk pelan. Ia tahu bahwa keputusannya bukan sekadar tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia akan menghadapi keluarga dan lingkungannya di masa depan. Namun, satu hal yang ia sadari adalah bahwa Islam telah mengajarkannya banyak hal, tentang makna hidup, tentang kepedulian, dan tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Ia belum tahu kapan dan bagaimana ia akan mengambil langkah selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, hati kini tidak lagi dipenuhi oleh keraguan,
melainkan oleh keyakinan bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang benar. Dan mungkin, hanya soal waktu sebelum ia menemukan jawaban dari semua pencariannya. Hari-hari Aiko di pesantren semakin mendekatkannya pada Islam. Ia mulai memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih dalam, bukan hanya dari sisi teologi, tetapi juga dari nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Islam bukan sekadar agama bagi para santri di pesantren, melainkan sebuah cara hidup yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan kebersamaan. Namun, semakin ia mendalami Islam, semakin ia dihadapkan pada ujian yang menguji keyakinannya. Ia sadar bahwa jika ia benar-benar ingin menjadi seorang muslimah, ada banyak hal yang harus ia hadapi, terutama keluarganya di Jepang dan lingkungan yang selama ini mengenalnya sebagai seorang Aiko yang berbeda dari apa yang sedang ia jalani sekarang. Surat dari Jepang. Suatu pagi, Aiko menerima surat dari ibunya di Jepang. Hatinya berdebar saat membukanya. Ia tahu, cepat atau lambat, keluarganya pasti akan memasukkan apa yang sedang ia lakukan di Indonesia. Sayangku, Aiko, kami semua di rumah sangat merindukanmu. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kami berbicara dengan tenang. Ayah mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dari kami. Aiko, kami hanya ingin memastikan bahwa kau baik-baik saja. Saya mendengar dari beberapa teman ayah bahwa Anda mulai tertarik dengan Islam. Apakah itu benar? Jika iya, kenapa kau tidak memberitahuku? Kau tahu betapa aku mencintaimu dan ingin memahami semua keputusanmu. Tolong beritahu ibu. Aku akan menunggumu. Dengan cinta, ibumu. Tangan Aiko gemetar saat selesai membaca surat itu. Ibunya sudah mulai curiga, dan dia tahu bahwa inilah saatnya untuk berbicara jujur. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan semua yang ia rasakan? Bagaimana caranya membuat ibu mengerti tanpa menyakiti perasaannya? Percakapan yang menentukan. Malam itu, Aiko pergi menemui Gus Ikdam. Hatinya penuh dengan kecemasan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku ingin jujur pada ibuku, tapi aku takut dia tidak akan bisa menerima keputusanku. Gus Ikdam tersenyum lembut. Aiko-san, setiap orang yang memilih jalan ini pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada perjalanan iman yang mudah. Namun, satu hal yang perlu kamu ingat, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Sebaliknya, Islam justru pentingnya berbakti kepada orang tua, bahkan jika mereka tidak seiman dengan kita. Tapi bagaimana jika mereka menolakku? Kamu harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, jawab Gus Ikdam. Tapi jika keputusanmu datang dari hati yang ikhlas dan penuh keyakinan, insya Allah Allah akan memudahkan jalanmu. Malam itu, Aiko tidak bisa tidur. Ia menghabiskan waktu sambil merenungkan di depan jendela, melihat bulan yang bersinar terang. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan, dan ia harus siap dengan segala konsekuensinya. Menghadapi kebenaran. Keesokan harinya, Aiko menulis surat balasan untuk ibunya. Ibu yang kusayangi, aku baik-baik saja di sini. Aku tahu bahwa ibu dan ayah pasti terkejut mendengar kabar ini, tapi aku ingin berbicara jujur. Ya, aku sedang belajar tentang Islam. Aku belum tahu apakah aku sudah siap mengambil langkah besar. Tapi aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Islam bukan seperti yang selama ini kita dengar dari media. Aku menemukan keindahan, ketulusan, dan kebaikan di dalamnya. Aku tidak meminta ibu untuk langsung mengerti, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan perasaanku. Aku tetaplah Aiko, anakmu yang sama seperti dulu, hanya saja kini aku mulai menemukan arah hidupku. Aku sangat mencintai ibu dan ayah. Saya harap kami dapat berbicara lebih banyak tentang ini. Dengan cinta, Aiko. Setelah mengirimkan surat itu, Aiko merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa ia sudah mengambil langkah pertama untuk menghadapi keluarganya. Namun, ia juga tahu bahwa tantangan yang lebih besar mungkin masih akan datang. Pertemuan dengan diri sendiri. Setelah beberapa hari berlalu tanpa jawaban dari ibunya, Aiko semakin tenggelam dalam perenungannya. Ia pergi ke masjid pesantren dan duduk di pojokan, mengamati para santri yang sedang mengaji. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah ia benar-benar ingin menjadi seorang muslimah?
Ataukah ini hanya bagian dari pencarian spiritualnya? Saat itu, seorang ibu tua dari desa setempat datang mendekatinya. Wanita itu sering datang ke pesantren untuk bersedekah dan membantu pekerjaan di dapur. "Nak, kamu kenapa? Wajahmu terlihat tidak bahagia." Aiko tipis tersenyum. "Saya hanya sedang berpikir tentang kehidupan saya." Wanita itu mengangguk. "Kita semua punya perjalanan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, Allah selalu bersama kita, bahkan saat kita merasa sendirian." Aiko menjawab. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu mengena di hati. Panggilan hati. Suatu malam, Aiko bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas yang penuh cahaya. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita berjilbab putih, tersenyum padanya. "Aiko," suara itu muncul. "Apa yang kau cari sebenarnya sudah ada di dalam hatimu. Anda hanya perlu mendengarkan lebih dalam." Ketika Aiko terbangun, dadanya terasa sesak. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya semakin dekat dengan Islam. Hari itu, ia membahas Gus Ikdam lagi. "Gus," katanya dengan suara mantap, "saya sudah mengambil keputusan." Gus Ikdam tersenyum. "Keputusan apa, Aiko-san?" Aiko menarik napas dalam. "Saya ingin menjadi seorang muslimah." Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Alhamdulillah, Aiko-san. Tapi ingat, perjalananmu baru saja dimulai. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kehidupan yang baru." Aiko tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus ia hadapi, terutama dari keluarga di Jepang. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah memantapkan hati untuk memeluk Islam, Aiko merasa seperti menemukan bagian yang hilang dari dirinya. Namun, ia juga sadar bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar, terutama dalam tatanan keluarga di Jepang. Hari-harinya di pesantren semakin bermakna. Ia mulai menghafal surat-surat pendek, belajar tata cara sholat, serta memahami lebih dalam ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang menghantuinya. Bagaimana reaksi keluarganya ketika mereka tahu bahwa ia telah masuk Islam? Jawaban dari ibu. Beberapa minggu setelah Aiko mengirim suratnya, balasan dari ibunya akhirnya tiba. Tangan Aiko gemetar saat membuka amplop itu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai membaca. "Aiko, anakku." Ibu tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, ibu sangat terkejut. "Kenapa kau memilih jalan ini? Apa yang mengira bahwa agama kami tidak cukup baik bagi Anda?" Ayah marah saat mendengar ini. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ayah. "Kau tahu betapa pentingnya tradisi dalam keluarga kita. Lalu sekarang, kau ingin meninggalkan semuanya dan memilih agama yang bahkan bukan bagian dari budaya kita?" Ibu tidak ingin kehilanganmu, Aiko. Tapi ibu juga tidak bisa membayangkan bahwa ini mudah bagi kami. Kami butuh waktu untuk memahami semua ini. Ibu berharap kau tidak melupakan asal-usulmu dan keluarga yang besarmu. Ibu sayang, Aiko, tapi ibu sangat sedih. Air mata Aiko jatuh tanpa ia sadari. Ia mengira ini akan terjadi, tetapi membaca sendiri perasaan ibunya tetap menyakitkan. Ia ingin menjelaskan semuanya. Ingin meyakinkan bahwa keputusannya bukanlah bentuk pemberontakan terhadap keluarganya, melainkan panggilan hati. Namun, bagaimana ia bisa menyampaikannya kepada orang tua yang telah memberikan segalanya? Doa dan keyakinan. Malam itu, Aiko sholat tahajud untuk pertama kalinya. Ia pernah mendengar dari teman-teman santrinya bahwa sholat tahajud adalah saat terbaik untuk berdoa, saat di mana Allah lebih dekat dengan hambanya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia bersujud lebih lama dari biasanya. "Ya Allah, aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Aku mencintai keluargaku, tetapi aku juga ingin mengikuti kebenaran yang aku temukan. Jika Islam memang jalan yang kau tetapkan untukku, maka kuatkan hatiku dan lembutkan hati keluargaku agar mereka bisa menerimaku." Aiko merasa ketenangannya menegangkan jantungnya. Ia tidak tahu bagaimana masa di depannya, tetapi ia yakin bahwa Allah akan selalu bersamanya. Telepon dari Jepang.
Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan dari Jepang masuk ke ponselnya. Itu dari ibu. Dengan jantung berdebar, Aiko mengangkatnya. "Moshi Moshi, ibu," suaranya hampir berbisik. "Aiko," suara ibu terdengar berat. "Ayah ingin berbicara denganmu." Aiko menahan napas. Ini adalah saat yang dia takutkan. Tak lama kemudian, suara ayahnya terdengar di telepon. "Aiko." Suaranya dingin dan tegas. "Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu tidak memikirkan keluargamu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Aiko menelan ludah. Ia ingin menjelaskan semuanya dengan baik. "Ayah, aku tidak pernah ingin menyakiti kalian. Tapi aku menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah hidupku. Islam bukan sekedar agama di tempat, tapi cahaya yang membuat merasa tenang." "Tenang?" Suara ayah meninggi. "Apa yang kamu pikir keluargamu akan tenang dengan keputusanmu? Kau egois. Aiko, kamu lupa dari mana asalmu." Aiko berusaha menahan air matanya. "Ayah, aku tidak melupakan apapun. Aku tetap anakmu. Aku tetap mencintai Jepang, mencintai keluarga kita. Tapi aku juga ingin menjalani kehidupan dengan keyakinanku sendiri." "Aiko," suara ibu terdengar lebih lembut. "Kau benar-benar sudah memutuskan?" Aiko mengangguk, meski tahu mereka tidak bisa melihatnya. "Ya, ibu. Aku sudah memutuskan." Terdengar helaan napas panjang di seberang sana. "Kami butuh waktu untuk menerima ini," kata ibunya akhirnya. "Tapi Aiko, satu hal yang ibu ingin kau ingat. Jangan pernah melupakan keluarga." Air mata Aiko mengalir. "Aku tidak akan pernah melupakan kalian, Ibu. Aku janji." Tekanan lingkungan. Setelah percakapan itu, Aiko merasa sedikit lega. Setidaknya, ibunya masih bersedia berbicara dengannya. Namun, tantangan lain mulai datang. Beberapa teman lamanya di Jepang mulai mengiriminya pesan setelah mendengar kabar bahwa ia telah masuk Islam. "Aiko, kamu sudah gila? Kenapa kamu memilih agama itu? Apa yang kamu sadari bahwa kamu akan menjadi orang asing di negara kita sendiri?" Pesan-pesan semacam itu terus berdatangan. Beberapa bahkan lebih kasar dan menyakitkan. Aiko merasa sedih, tapi dia tidak goyah. Ia teringat perkataan Gus Ikdam, bahwa setiap orang yang memilih jalan kebenaran akan diuji. Langkah baru. Aiko mulai membangun kehidupan barunya sebagai seorang muslimah. Ia belajar mengenakan hijab, sesuatu yang awalnya terasa aneh baginya, namun lama-kelamaan menjadi bagian dari identitasnya. Ia juga mulai memperdalam ilmunya, belajar dari para ustazah di pesantren, serta membaca banyak buku tentang Islam. Semakin ia belajar, semakin ia yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia masih harus terus berusaha mendekatkan hatinya kepada keluarganya, meyakinkan mereka bahwa ia tetaplah Aiko yang mereka kenal, hanya saja kini dengan keyakinan yang baru. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, Aiko semakin sadar bahwa ujian ini bukan untuk meningkatkannya, tetapi untuk menguatkan hatinya dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Aiko semakin mantap dengan keislamannya. Meskipun ia telah menghadapi berbagai ujian, dari keluarga, lingkungan, dan bahkan dirinya sendiri, ia tetap teguh pada keyakinannya. Namun, satu hal yang masih menghantui pikiran adalah bagaimana ia bisa membangun kembali hubungan dengan keluarganya tanpa harus mengorbankan iman yang baru ia peluk. Di pesantren, ia sering berbicara dengan para ustazah dan teman-teman santrinya tentang perasaan itu. "Bagaimana aku bisa membuat keluargaku mengerti bahwa aku tetap Aiko yang sama? Aku tidak ingin mereka merasa kehilangan putri mereka." Seorang ustazah menatap dengan lembut dan berkata, "Aiko, cara terbaik untuk menunjukkan bahwa Islam tidak mengubahmu menjadi orang yang berbeda adalah dengan tetap menjadi anak yang baik. Keputusan melalui tindakanmu bahwa Islam justru membuatmu lebih penyayang, lebih sabar, dan lebih menghormati mereka." Kata-kata itu membekas di hati Aiko. Ia sadar bahwa ia harus membuktikan dengan perbuatannya, bukan hanya dengan kata-kata. Mengirim hadiah untuk keluarga. Beberapa minggu kemudian, Aiko memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada keluarganya di Jepang. Ia membeli sebuah sajadah cantik dengan desain yang elegan untuk ibunya,
serta sebuah buku tentang sejarah Jepang dalam bahasa Indonesia untuk ayahnya, karena ia tahu ayahnya selalu tertarik mempelajari budaya luar. Selain itu, ia menulis surat dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tepat agar keluarganya bisa merasakan ketulusannya. Untuk ibu dan ayah, aku ingin mengirimkan sesuatu yang bisa mengingatkan kalian bahwa aku tetap mencintai kalian, meskipun aku sekarang mengikuti jalan yang berbeda. Islam tidak mengajarkan aku untuk mencintai keluarga. Sebaliknya, aku semakin menghargai dan menyayangi kalian. Ayah, aku tahu kau selalu suka membaca tentang sejarah. Saya berharap buku ini bisa menambah wawasan Anda. Ibu, sajadah ini bukan untuk memaksamu melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap kali aku sholat, aku selalu berdoa untuk kalian. Aku merindukan kalian. Dengan cinta, Aiko. Beberapa minggu kemudian, ia menerima balasan dari ibunya. Aiko, ibu menerima hadiahmu. Itu sangat indah. Terima kasih, sayang. Ayah juga sudah mulai membaca buku yang kau kirim. Dia tidak banyak bicara, tapi aku tahu dia juga merindukanmu. Ibu masih mencoba memahami keputusanmu. Ini tidak mudah bagi kami, tapi ibu dapat melihat bahwa Anda benar-benar serius dengan jalan ini. Jaga dirimu baik-baik, Aiko. Air mata Aiko jatuh saat membaca surat itu. Ini bukan penerimaan penuh, tapi setidaknya ada sedikit celah untuk harapan. Kepulangan ke Jepang. Beberapa bulan setelahnya, Aiko memutuskan untuk pulang ke Jepang. Ia rindu keluarganya dan ingin menunjukkan secara langsung bahwa ia masih Aiko yang sama. Hanya saja, kini dengan keyakinan yang lebih kuat. Sebelum berangkat, ia menemui Gus Ikdam untuk meminta nasihat. Gus, aku ingin pulang, tapi aku takut. Bagaimana jika mereka masih menolakku? Gus Ikdam tersenyum bijak. Aiko, jangan takut. Orang tua itu, sekeras apapun mereka, tetap memiliki cinta untuk anaknya. Mereka mungkin tidak bisa langsung menerima, tetapi waktu dan kesabaran akan meluluhkan hati mereka. Setibanya di Jepang, Aiko merasakan kehangatan yang bercampur dengan ketegangan. Ibunya menyambutnya dengan pelukan erat, tetapi ayahnya lebih kaku. Namun, Aiko tetap bersikap lembut, menghormati mereka, dan menunjukkan bahwa ia masih anak-anak yang mereka kenal. Hari-hari pertama terasa canggung. Ayahnya jarang berbicara dengannya, tetapi ibunya mulai bertanya-tanya tentang kehidupan Aiko di Indonesia. Bagaimana kehidupan di pesantren? Apa yang kamu bahagia di sana? Aiko tersenyum. Ibu, aku sangat bahagia. Aku merasa damai. Suatu hari, saat makan malam, ayah akhirnya membuka suara. Aiko, kamu masih ingat bagaimana dulu kamu selalu mengikuti festival keluarga kita? Apa kau akan tetap melakukannya? Aiko berpikir sejenak sebelum menjawab. Ayah, aku masih menghargai tradisi keluarga kita. Aku mungkin tidak bisa mengikuti semua ritualnya, tapi aku tetap ingin menjadi bagian dari keluarga kita. Ayahnya menghela napas. Aku masih belum bisa mengerti keputusanmu, Aiko. Tapi aku melihat satu hal. Kau tidak berubah menjadi seseorang yang asing bagi kami. Kau masih anak kami. Air mata Aiko hampir jatuh. Namun ia menahannya. Ayah, aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku mencintai kalian. Tak peduli apapun yang terjadi. Pelukan yang ditunggu-tunggu. Malam itu, ibunya datang ke kamar Aiko. Ia duduk di samping putrinya dan menggenggam tangannya. Aiko, ibu tidak akan berpura-pura bahwa ini mudah bagi ibu dan ayah. Tetapi ibu bisa melihat bahwa kau sungguh-sungguh. Ibu masih belum memahami sepenuhnya, tapi ibu tidak ingin kehilanganmu. Aiko menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, terima kasih. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk Islam, ibunya memeluknya erat, seperti saat ia masih kecil. Aiko merasa bahwa untuk pertama kalinya, beban yang selama ini ia pikul mulai terasa lebih ringan. Kesimpulan, perjalanan yang baru dimulai. Kepulangannya ke Jepang bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari babak baru. Ia tahu bahwa akan ada banyak tantangan di masa depan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Keputusannya untuk Muslim bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia yakin bahwa Allah selalu menyertainya. Dengan hati yang lebih kuat dan keyakinan yang semakin dalam, Aiko siap menghadapi masa depan.
dengan iman, dengan cinta, dan dengan harapan bahwa suatu hari nanti, keluarganya akan benar-benar menerima dengan sepenuh hati.